Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel saya, channel Mas Jun FX ya teman-teman. Seperti biasa di kala ini weekend, saya akan sedikit update tentang weekly analysis khususnya untuk per gold ya teman-teman. Per kesayangan kita semua. Tapi sebelum kita ke per gold, kita akan analisa dulu di indeks dolar ya teman-teman selama 1 minggu ke depan. Karena ada korelasi lah, semacam korelasi seperti itu terhadap pergerakan gold gitu antara dolar dengan gold. Nah, di sini semalam kan ada news ya teman-teman, Om Powell apa agak salah atau apa gitu kata teman saya. Di sini dolar masih berpotensi untuk turun ya teman-teman. Karena di sini kita lihat ada semacam area liquidity di sini. Sini ada semacam liquidity level. Terus di sini juga ada area liquidity juga. Ini masih ada potensi untuk ngebreak ke bawah sih menurut saya. Nah, masih ada break. Coba kita lihat ke time frame yang lebih kecil, apakah ada setup. Kita lihat ke ini dulu. Di sini ada SR. Di sini ada semacam area base ya teman-teman. Dia mungkin minggu depan dolar akan terhalang area base ini nih. Lalu dia turun lagi. Ini sifatnya kalau modelan begini berarti trennya tren kuat ya teman-teman. Di sini ada supply. Soalnya habisnya biasanya sering muncul ini setup tren kuat. Di sini ada origin, di sini ada origin yang ke kompres di sini. Berarti supply-nya ditransfer ke sini. Dari sini dia ditransfer ke sini. Nah, gitu. Supply. Jadi indeks dolar besok dia masih akan tertahan di zona ini di harga 100.414 di situ. Lalu melanjutkan penurunan seperti itu. Melanjutkan penurunan. Terus kalau ini tembus dia paling tinggi akan ke area supply yang ini seperti itu teman-teman. Untuk targetnya sendiri saya masih menargetkan minggu depan dolar akan ke sini, terus dia akan mencapai area sini nih, mencapai area liquidity yang bawah di time frame daily tadi seperti itu untuk minggu depan, atau dia akan mencapai area origin dulu gitu, terus dia akan turun sampai sini nih. Jadi kesimpulannya dolar masih turun ya teman-teman minggu depan indeks dolar, berarti goldnya dia akan berkorelasi secara negatif atau berlawanan gitu. Terus kita lihat analisa gold minggu kemarin seperti apa. Di sini kita recap dulu. Kemarin saya ada plan buy di 2483 dengan target 2535 ya teman-teman. Oh, sayang sekali. Ini saya kurang beberapa pip lagi, tidak trigger lagi teman-teman. Ini saya diketawain sama teman saya gara-gara pakai area tuning. Kata dia mah layer aja Mas Jun. Ya silahkan gitu kalau doyan mah gitu. Tapi saya mah tidak, saya mah tidak teman-teman. Saya mah tidak akan layer, saya mah strict the plan aja. Jadi kalau dihitung dari poin terendah di sini, harga pullback sampai harga 2485 saja. Buy limit saya di 2483 tidak kena. Terus harga naik sampai ke sini di 2531, berarti kurang 40 pip menuju target. Harga cuma sanggup bergerak sekitar 450 pip sebelum akhirnya men-sweep area ini teman-teman. Kenapa saya bilang sweep? Nah, karena masih di dalam trading range buy teman-teman, seperti itu. Kita akan mapping ulang karena itu hanya sebuah cerita lama ya teman-teman. Di sini kita tandain area flag yang kemarin teman-teman. Di sini area flag. Sini area flag seperti itu. Flag range atau trading range-nya buy, market strukturnya buy seperti itu. Sini area flag range buy.
Di sini saya melihat gold ini semacam membuat fake out di sini. Ya, area demand ini di sweep saja. Di sini 1 2 break retrace lanjut. Sini break retrace. Nah, kalau pattern seperti ini karena di sini ada compression ya teman-teman, jangan tertipu. Walaupun ini di break ke bawah, biasanya dia akan angkat lagi ke atas gitu seperti itu. Karena dia masuk ke trading range utama. Dan kalau kita lihat tadi gold dolarnya masih nganu ya teman-teman, masih loyo seperti itu. Jadi untuk gold saya melihat ada pattern di sini, kita anggap ini sebagai area bullish flag pattern lah, semacam ini, semacam area channel yang di breakout gitu. Terus kalau saya lihat di sini, kalau kita ubah ke line chart di situ, saya melihat semacam adanya pattern head and shoulders ya teman-teman. Di sini ada high, low, high, lower high, ini lower low, lower high, dia di break ke bawah, dia di break lagi ke atas, maka dia akan mencari area left shoulder untuk menjadi sebuah right shoulder, lalu dia akan lanjut naik seperti itu. Seperti itu teman-teman. Kalau gambaran yang saya lihat ini di market nih, kita tandain area left shouldernya di sini, area bahu kiri. Ini bukan Quasimodo tapi ini head and shoulders ya teman-teman. Ini HNS tapi anggap kita ini sebagai SR aja lah. Tuh, SNR seperti itu. Terus kalau kita lihat di sini ada demand zone, rally, base rally gitu. Karena indeks dolarnya masih berpotensi turun, maka saya tidak akan menarikkan jauh-jauh untuk area gold gitu, buy. Tapi tidak akan jauh-jauh buy-nya. Saya mengharapkan pullback-nya hanya sedikit saja teman-teman. Di sini ada demand teman-teman, kita tandain area di sini, area base. Ini udah masuk sih, udah masuk ke dalam area base. Tapi saya minggu depan mengharapkan terjadi second retest ke sini. Jadi karena di sini kan hanya muncul rejection, jadi belum ada price action gitu. Jadi minggu depan saya mengharapkan harga muncul semacam second retest di sini, dia bikin semacam price action di sini untuk kita buy gitu. Targetnya sampai mana Mas Jun? Kalau teman-teman perhatikan di time frame yang agak besar gitu, time frame yang lebih besar, di sini harga berhasil memecahkan area demand rally base rally terdekat ya teman-teman. Di sini gitu. Ini demand lagi supply, ada supply di sini. Nah, kita tarik teman-teman Fibonacci dari Fibonacci ekspansi teman-teman, dari candle yang berhasil close break di atas body zona supply di sini. Nah, seperti itu sampai ke shadow terendahnya di sini. Kita pakai time frame besar biar targetnya juga agak jauh itu. Jadi kalau untuk area target pertama dia akan berada di area sini ya teman-teman. Area sini 161.8 di 2535, berarti masih target minggu kemarin. Nah, untuk target keduanya di 2575 seperti itu. Terus untuk target terakhir ada di 423.6 di sini. Seperti itu di 2640-an seperti itu. Ini target brutal. Terus ini target 2. Terus yang ini target 1 teman-teman. Target 1 di 2535. Kita hapus Fibo dan area kotak supply-nya. Di H4 kebetulan di sini ada rally base rally ya teman-teman yang masih fresh gitu. Rally base rally yang masih fresh. Nah, kita tandain ini hapus dulu. Kita tandain area targetnya pakai label harga di sini. Tandain di sini 12535. Terus target 2-nya di sini 2575 gitu. Terus di target brutalnya di sini 2640 gitu. Tapi kalau saya pribadi gitu, karena pergerakannya 1 minggu gitu kan, untuk weekly analysis kita jangan mengharap terlalu jauh ya teman-teman. Jangan mengharap terlalu jauh seperti itu.
karena kesanggupan pair juga kan emang beda-beda seperti itu. Kita targetkan maksimal paling jauh di 2575 lah. Target wajibnya atau TP awalnya di 2535 seperti itu. Jadi minggu depan plannya kita akan tunggu harga pullback masuk ke dalam area demand seperti itu, menunggu price action atau di tuning silahkan, walaupun area tuning itu sesat teman-teman. Jarang ke trigger asam bener dah, tapi tapi nggak masalah lah, lebih baik tunggu price action gitu atau gimana pun caranya. Zona demandnya lumayan gede sih. Terus kita akan buy gitu. Yang pertama target di 2535. Kalau 2535 ini di break berarti harga akan ke 2575 seperti itu. Dalam jangka waktu 1 minggu ke depan maksimal ke 2575 lah. Kita lihat juga kan kesanggupan pair bergerak dalam 1 minggu itu berapa pip sih kan seperti itu. Rata-rata kan gue 400 pip gitu, 500 pip seperti itu kan. Nah, kita targetkan di sini kalau teman-teman yang pakai area pull base gitu, misalnya kan area pull base-nya di sini ya teman-teman. Area pull base-nya di sini di 2503, tapi area 50% base di 2499, beda dikit sih tapi nggak masalah. Misalkan teman-teman langsung buy nih di 2504-an di situ gitu. Berarti stop loss-nya sudah dicampur spread sekitar 120 pip dengan target awal di 320 pip. Terus kalau teman-teman sanggup hold sampai ke area target kedua, kita akan profit dalam 720 pip seperti itu, kurang lebih 710 atau berapa lah gitu, 720 pip seperti itu. Nah, seperti itu aja teman-teman, analisa gold dalam jangka waktu seminggu depan. Saya melihat chart pattern di sini semacam head and shoulders, tapi yang head and shoulders yang kebalik itu namanya apa tuh, inverted inverted head and shoulders atau apa namanya tuh, head and shoulders tapi kebalik gitu. Yang buy itu, kalau head and shoulders kan buat nge-sell, tapi kalau head and shoulders yang ini, head and shoulders yang kebalik ini buat nge-buy seperti itu. Jadi ini setupnya, kalau mau di screenshot dah gitu. Tapi saya akan disclaimer dulu ya teman-teman, seperti biasa ini hanya jurnal saya pribadi ya teman-teman. Jadi gak ada maksud untuk mengajak teman-teman mengikuti analisa saya sepenuhnya gitu. Apapun hasil yang akan teman-teman terima setelah menonton analisa video analisa saya gitu, saya tidak akan bertanggung jawab teman-teman entah itu loss ataupun profit, karena sekali lagi ini hanya sebagai jurnal trading saya pribadi untuk merekam kebodohan tingkah laku saya di market seperti itu teman-teman. Jadi kalau cocok ya silahkan gitu, tapi kalau nggak cocok juga nggak masalah seperti itu. Tetap berpegang teguh dengan analisa masing-masing, fundamentalnya, teknikalnya, pemahamannya, indikatornya gitu, dianalisa ulang kembali. Jangan ditelan bulat-bulat apa yang saya jabarkan barusan gitu, apa yang saya analisakan di market seperti itu. Tetap berpegang teguh dengan pemahaman masing-masing. Oke teman-teman, saya Mas Jun FX, saya ucapkan terima kasih sudah menonton.